jumpa lagi di mata pelajaran produk kreatif. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada hari ini yaitu sama dengan kompetensi dasar pada pertemuan sebelumnya, yaitu menjaga kualitas produk usaha. Tapi pada kali ini indikator atau tujuan yang kita capai itu kita mampu memisah jalur internet. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih tujuan memisah jalur internet. Jadi memisah jalur internet yang akan kita pisah itu ada 3. Yang pertama itu traffic game online, kemudian yang kedua traffic YouTube dan streaming, yang ketiga traffic atau traffic browsing dan chatting. Jadi memang kita dalam menggunakan internet atau menyiapkan server internet, kita alangkah baiknya memisahkan jalur. Tujuannya agar jalur yang digunakan pada masing-masing aktivitas atau masing-masing kegiatan yang dilalui di internet, kita memberikan atau menyediakan jalurnya masing-masing. Kenapa harus disediakan? Contohnya sama halnya dengan jalur busway di Jakarta. Kenapa harus disediakan jalur busway? Karena memang jalur ini harus khusus supaya cepat sampai pada tujuan, jadi tidak terjebak macet. Kemudian kenapa harus ada jalur khusus di rumah sakit, ada jalur khusus instalasi gawat darurat? Kenapa harus ada jalur khusus itu? Kenapa tidak semuanya disamakan? Jadi memang dalam hal instalasi gawat darurat atau pasien yang gawat, jadi memang mereka harus memiliki jalur khusus. Kenapa? Karena memang ini harus cepat, harus ditangani dengan cepat supaya pasien tidak meninggal dunia. Jadi tidak jauh berbeda dengan internet. Jadi memang harus ada jalur-jalur khusus. Jadi apabila ramai atau banyak digunakan atau padat pada jalur A, maka jalur B tidak terganggu. Apabila pada jalur B padat, maka jalur C tidak terganggu. Jadi jaringan kita akan normal, akan lebih baik apabila menggunakan pemisahan jalur ini. Jadi semuanya sudah ada jalurnya masing-masing, kita udah batasi. Jadi tidak ada penggunaan yang berlebih yang mengakibatkan semua pengguna internet dalam jaringan kita itu mengalami gangguan yang disebabkan oleh seorang atau sebuah pengguna yang menggunakan internet terlalu berlebihan atau terlalu berat. Jadi memang kita harus memisah jalurnya. Apalagi jalur untuk game. Bayangkan game itu sebenarnya tidak menggunakan data yang cukup besar, tapi apabila jalur ini tidak tersedia, maka pada saat bermain game akan terjadi yang namanya lag atau lambat, atau biasa disebut dengan nge-lag, lambat. Jadi memang harus dipisah antara jalur-jalur ini. Contohnya yang saya bilang tadi, game. Kemudian YouTube ini kan memakan kuota atau menggunakan traffic yang besar. Jadi karena dia menggunakan traffic yang besar, ini sangat mengganggu apabila penggunaan YouTube tidak diberikan batas yang sesuai. Jadi memang harus ada jalur-jalur ini, karena penggunaan YouTube terlalu besar atau terlalu banyak. Satu video mungkin sekian giga, sekian mega. Jadi kemudian yang ketiga browsing dan chatting. Jadi bayangkan kan nggak masuk akal apabila di jaringan kita chatting itu susah hanya karena ada pengguna yang sedang mengakses YouTube dalam jumlah yang besar. Jadi memang harus kita pisah masing-masing jalur. Jadi apabila jalur game digunakan, maka tidak mengganggu jalur YouTube. Apabila jalur YouTube atau jalur video atau streaming digunakan, maka tidak mengganggu jalur chatting. Apabila sedang chatting, maka tidak mengganggu
jalur game. Jadi memang masing-masing jalur harus kita pisah. Caranya gimana, Pak? Nah, itu yang akan menjadi tugas kalian nanti. Dan kemudian akan kita praktekkan pada saat tatap muka atau pada saat belajar online berakhir. Kenapa harus kalian yang mencari? Karena setelah saya lihat apa yang materi yang saya sampaikan atau saya sampaikan ke kalian, itu kebanyakan hanya dilihat sekilas, bahkan tidak dipahami dengan baik. Jadi kalau nanti kalian browsing di internet, kalian cari, jadi kalian nanti punya pemahaman atau jawaban yang berbeda-beda. Inilah yang akan kita bahas pada saat nanti kita selesai daring dan pada saat kita akan praktek seperti biasanya. Jadi kita akan mempunyai statement atau mempunyai pendapat masing-masing. Itulah yang akan kita praktekkan nantinya. Jadi ingat, ini memang sangat penting. Pemisahan jalur ini memang harus dilakukan dengan tujuan agar internet kita dapat stabil dan tidak mengalami full atau penuh, trafiknya tidak penuh. Jadi internet akan terus normal sesuai dengan penggunaannya masing-masing. Oke. Jadi itulah materi atau pembahasan kita pada pertemuan ini. Jadi saya berharap nanti tugasnya kalian kerjakan dengan baik dan dijawab dengan baik, jangan asal-asalan, supaya kita nanti dapat mempraktekannya pada saat praktek seperti biasanya. Oke. Saya juga berharap supaya kalian dapat menjaga pergaulan atau menjaga kontak fisik kalian dengan sekitar, dengan lingkungan sekitar, agar COVID cepat berakhir dan kita dapat belajar seperti biasanya, belajar normal seperti biasanya. Oke. Karena tadi kita mengawali pembelajaran kita dengan doa, maka kita juga akan mengakhiri pembelajaran kita doa. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dengan menjaga jarak dan mengurangi aktivitas yang berkumpul dengan masyarakat banyak atau berkumpul dengan warga yang banyak atau berkumpul dengan kawan-kawan ataupun keluarga. Jadi supaya COVID cepat berakhir. Oke, salam sehat, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah.